Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah taqwa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibah, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, kada asabatum mislaiha, padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu. Qultum anna hadza, kamu berkata dari mana datangnya kekalahan itu. Qul huwa min indi anfusikum, katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 165. Bapak ibu serta anak soleh dan solehah yang sama-sama kita banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap kiranya ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai di sisi Allah. Allah berikan kita pahala. Pahala itu kita nikmati di dunia ini dan kita nikmati di akhirat kelak. Kemudian Bapak Ibu, kita selalu berharap, berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari surat Ali Imran ayat 165. Ini Bapak Ibu masih berkisah tentang perang Uhud, di mana sama-sama kita ketahui dan sudah sering kami sampaikan, pada saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan setelah sebelumnya menang besar di perang Badar. Penyebabnya seperti yang kita ketahui, sebagian sahabat tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW, yaitu meninggalkan posisi, tidak taat lagi. Maka pelajaran untuk hari ini Bapak Ibu, kita baru saja meninggalkan Ramadan. Sudah banyak yang meninggalkan posisi, sudah banyak yang lalai, salat berjamaah sudah ditinggalkan, semangat ibadah menurun, lisan ketika Ramadan dijaga sekarang sudah mulai tidak dijaga lagi. Ini penting ayat ini Bapak Ibu. Walaupun ini Allah gambarkan tentang perang, tapi Allah gambarkan tentang orang yang tidak taat kepada Rasulullah. Kita lihat Bapak Ibu penggalan ayat untuk kita ambil hikmahnya. Awalam ma'asabatkum musibah, ketika kamu ditimpa musibah, maka Bapak Ibu, hidup ini pasti diuji. Nah itu mesti paham kita Bapak ya, karena dunia ini memang itu Allah jadikan tempat ujian untuk menentukan tempat kita nanti di kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita menyadari Bapak Ibu bahwa dunia ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya dan kehidupan yang betul-betul kehidupan di akhirat, maka apapun bentuk ujian akan bisa kita jalani Bapak Ibu. Karena kita terbayang neraka itu dahsyatnya, maka ujian ketika kita kekurangan harta dan di depan kita ada harta yang bisa kita ambil dan tidak ada orang tahu, kita tidak akan ambil. Kalau mau ambil atau itu mungkin bukan yang 2-3 hari, tapi pun tak nyaman, tak tenang loh.
ambia itu mungkin buangan makan beberapa hari, tapi yang beri bakal nanti dia pindah aku. Tapi kalau nak mau ambia, ada peluang ambia, nak mau ambia, Allah berikan ketenangan dalam diri. Mungkin pun apa pun tanah. Kemudian Allah berikan surga kepada diri ini. Tentu Bapak Ibu pasti akan tenang, pasti akan nyaman. Maka Allah sering mengatakan yang seperti ini. Di antaranya ini Ali Imran 165, awalamma asabatkum musibah. Kemudian Allah mengatakan di sini, kad azabtum mislaiha. Kamu telah menimpakan 2 kali lipat. Jadi Bapak Ibu sebelumnya seperti kita ketahui kemenangan itu di tangan kaum muslimin. Tapi karena tidak mengikuti kata pemimpin akhirnya kalah. Maka ini juga pelajaran bagi kita Bapak Ibu, ketika kita menang apapun kita waspada, kita hati-hati ketika juara, ketika harta sedang di tangan, jangan lengah. Tetap kita hati-hati, tetap kita tawadu, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Perang Badar, perang Uhud ini dimenangkan oleh kaum muslimin karena taat kepada Rasul. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Seluruh instruksi Rasulullah itu mereka kerjakan sehingga mereka menang. Kemenangan di tangan. Instruksi berikutnya yang Rasul katakan, tunggu sebentar sampai ada aba-aba berikutnya. Tapi aba-aba berikut ini lama turunnya. Sahabat tidak sabar, ada harta di bawah, akhirnya tidak diikuti kata Rasulullah. Pertama menang karena ikut Allah dan Rasul. Kemenangan di tangan kemudian tidak ikut Allah dan Rasul, kemenangan itu pun akan lenyap. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jangan euforia dulu ketika harta sudah di tangan, ketika semua sudah dikuasai, kemudian kita melupakan Allah. Maka dalam posisi menang atau kalah, kita tetap ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini Bapak Ibu, qul huwa min indi anfusikum, katakan kesalahan itu, kegagalan itu dari dirimu sendiri. Maka kita harus introspeksi diri. Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka pelajaran yang luar biasa yang kita ambil, introspeksi sebelum menyalahkan. Musibah, kegagalan itu kesalahan dari diri kita sendiri. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Maka Bapak Ibu, ketika kita di rumah tangga, apapun persoalan rumah tangga, jangan salah menyalahkan. Istri ketika ada masalah di rumah tangga itu salah bohong. Suami ketika ada masalah di rumah tangga itu salah bohong. Kok anak mau, kok anak nakal, anak anak kecil salah bohong. Istri mengejar salah bohong. Kemudian sama-sama introspeksi diri, sama-sama tobat kepada Allah. Allah tunjukkan jalan. Banyak Bapak Ibu hikmah-hikmah yang bertebaran di surat ini, tapi kita batasi pengajian kita karena besok lagi kalau Allah izinkan kita hidup masih ada yang akan disampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.